Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menginjak ke pemateri berikutnya, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Bapak Imam Mawardi MT dari Program Studi Mekanisasi Perikanan dengan judul Pemanfaatan Turbojet Surface Aerator untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut atau DO dalam kegiatan budidaya perikanan. Namun sebelumnya, seperti biasa, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit profil beliau. Saat ini ada istilah Bapak Ibu yang biasa kita dengar, muda tapi luar biasa. Nah, mungkin hal ini cocok untuk sosok beliau ya. Jadi Bapak Imam Mawardi ini masih sangat muda, 34 tahun Bapak Ibu, tapi statusnya sudah menikah ya. Nah, ini beliau lahir di Tasikmalaya 13 Juni tahun 87. Kemudian S1 beliau ada di STT YBS Internasional Tasikmalaya, dan yang S2 melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan yang saya ketahui beliau ini adalah pekerja keras yang sangat luar biasa, begitu ya Bapak ya. Jadi daripada penasaran, Bapak Ibu langsung saja, ini dia beliau Bapak Imam Mawardi MT, kami persilakan. Terima kasih untuk Ibu Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati hadirin sekalian, baik yang hadir secara offline di Aula Mini ini ataupun yang hadir secara online melalui aplikasi Zoom. Saya di sini akan menyampaikan hasil penelitian terapan dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dari Prodi Mekanisasi Perikanan. Mungkin nama saya sudah disebutkan tadi, nama saya Iman Mawardi. Sementara untuk judul penelitian yang akan saya sampaikan adalah tentang pemanfaatan turbojet surface aerator untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam kegiatan budidaya perikanan. Mungkin profilnya bisa kita lewat saja karena sepertinya sudah lengkap disampaikan oleh Ibu Moderator. Latar belakang penelitian ini yang pertama adalah pemanfaatan aerator pada budidaya udang. Di mana pada budidaya udang itu adanya penebaran benih yang cukup banyak, cukup padat di perairan, sehingga memerlukan pengkondisian lingkungan perairan. Dari segi pakannya, dan satu sisi lain yaitu kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh benih yang kita tebar di perairan tersebut. Maka diperlukanlah penggunaan aerator pada kegiatan budidaya udang. Aerator sendiri terdiri dari banyak jenis. Ada yang diistilahkan dengan gravity aerator, di mana gravity aerator bisa dikatakan kita memasukkan atau melarutkan oksigen dari udara dengan cara menjatuhkan air, ya, mengandalkan gaya gravitasi. Kemudian ada diffuser aerator, ini istilah yang biasa digunakan untuk proses aerasi di bagian bawah kolam. Nah, sementara yang akan atau penelitian yang dilaksanakan adalah tentang surface aerator, yaitu proses aerasi atau pelarutan oksigen dari udara di permukaan perairan tersebut. Nah, kemudian latar belakang yang ketiga ini berhubungan dengan revitalisasi budidaya perairan tradisional, ya, yang programnya sudah digaungkan oleh Kementerian Kelautan, tetapi pasti rata-rata bentroknya di biaya investasi dan biaya operasional. Sehingga di mekanisasi perikanan ini mencoba melakukan penelitian yang mana kita mencarikan solusi untuk bisa mengawali
budidaya udang ini dengan investasi yang terjangkau dan juga biaya operasional yang masuk akal juga. Nah, tempat penelitian adalah di tempat tugas saya, yaitu di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, tepatnya di TEVA dan workshop mekanisasi perikanan. Selanjutnya tujuan penelitian, jadi di penelitian ini kami di mekanisasi perikanan merancang dan membuat alat turbojet surface aerator untuk budidaya perikanan. Kemudian turbojet surface aerator itu dilakukan pengujian, di mana parameter pengujian yang dilihat adalah dissolved oksigen atau oksigen terlarut dan kecepatan arus yang terjadi di perairan. Dan yang terakhir dari sisi mekanikalnya yaitu melakukan pengujian ketahanan motor listrik gitu, yang digunakan pada turbojet surface aerator. Untuk pembuatan turbojet surface aerator ini sebagaimana latar belakang agar kita bisa mencapai investasi yang ekonomis yang rendah, kita menggunakan motor listrik setengah horsepower satu pasa. Jadi bisa dipakai dengan listrik rumahan satu pas, itu setara dengan 372 watt ya, dengan putaran 1400 RPM. Ini yang digunakan biasa setara dengan pompa air ya, pompa air yang digunakan di rumah. Nah, kemudian yang kedua komponennya adalah propeller. Ya. Propeller ini dari kipas pendingin komponen elektronika, dia memiliki diameter 9 cm dan 7 buah sudu. Selanjutnya ada sleeve bearing, bushing sleeve, maaf. Bushing sleeve ini terbuat dari besi, ini mungkin yang hasil kreasinya, dibuat sedemikian rupa. Ini merupakan tumpuan poros, jadi di bagian tengahnya ada poros, yang salah satu ujungnya itu diikatkan ke motor listrik yang tadi, menggunakan 3 buah baut M6 kali 1,0 atau yang biasa kita sebut dengan baut 10. Kemudian ujung satunya lagi itu disambungkan ke propeller, dikencangkan dengan baut M12 kali 1,25 atau biasa disebut dengan mur 17 ya. Panjang totalnya ini 57 cm. Nah, kemudian komponen yang keempat yaitu pelampung, karena perangkat ini disimpan di permukaan perairan, terbuat dari pipa PVC dengan panjang minimal, ini hasil perhitungan antara gaya tekan ke bawah dan gaya angkat yang terjadi di permukaan air. Panjang minimalnya itu 0,85 meter, tapi dalam penelitian ini kami gunakan panjang 1,2 meter. Selanjutnya komponen yang kelima yaitu rangka. Rangkanya ini dibuat dari papan kayu saja, selembar papan kayu yang dilubangi untuk memasang motor listrik dan bushing sleeve. Nah, selanjutnya 4 buah U-clamp dengan 8 buah skrup itu digunakan untuk memasang pelampung pada bagian ujung papannya. Proses perakitan, di proses perakitan ini bushing sleeve dipasang pada bagian depan motor listrik. Setelah bagian tengahnya itu disambung. Untuk proses penyambungan, joiningnya di sini agar lebih fleksibel menggunakan hose ya, menggunakan selang untuk mengurangi efek getarannya. Kemudian pelampung dipasang di papan rangka kayu tadi, ya, di bagian ujungnya menggunakan U-clamp dan skrup 6 mm. Kemudian keduanya disatukan. Nah, keduanya disatukan kurang lebih di gambar yang tengah sisi sebelah kanan ya kalau dilihat di layar Zoom. Kemudian yang atas ini baru dipasang impellernya. Kenapa impellernya dipasang? Karena impeller ini posisinya berada sedikit lebih rendah daripada dasar pelampung, sehingga dikhawatirkan saat dipasang di daratan itu kemarin takutnya patah, jadi kita pasang di setelah dipasang di air gitu.
Dari pembuatan turbojet surface aerator ini dihasilkan spesifikasi teknis yaitu daya motor setara 372 watt ya, 0,5 horsepower. Kemudian putaran motor listriknya saat tidak tercelup ke air propellernya itu 1400 rpm. Kemudian pada saat propellernya tercelup ke air putarannya turun menjadi 910, tetapi nanti ada pengujian tersendiri terhadap hal tersebut. Nah, kemudian tegangan listrik ini 220 volt satu pas, jadi bisa dipakai untuk listrik rumahan. Selanjutnya propeller berdiameter 9 cm dengan sudu 7 buah. Selanjutnya dimensi luasannya 1,2 kali 0,7 meter. Turbojet surface aerator ini menjalani beberapa pengujian, di antaranya pengujian yang pertama yaitu pengujian DO ya. Pengujian DO dilaksanakan selama 10 hari, di mana rata-rata setiap hari DO-nya itu di angka 3,9. Itu fluktuatif antara 3,2 sampai 4,6. Ini cukup rendah. Kemudian setelah diaplikasikan turbojet surface aerator ini, DO-nya ada kenaikan hingga 6,4 sampai 7,6 mg per liter, ya, dengan rata-rata didapat angka 6,7 mg per liter dalam waktu 10 hari. Sementara kenaikan DO rata-ratanya itu ada di kisaran 2,8 mg per liter dengan kisaran 2,2 sampai 3,3 mg per liter. Kemudian performa uji yang kedua yaitu kecepatan arus, karena menggunakan propeller di sini akan menciptakan arus, di mana propeller bekerja memberikan perbedaan tekanan di sisi depan dan di sisi belakang dari propeller tersebut. Didapat kecepatan arus rata-rata 0,32 meter per sekon. Selanjutnya performa uji yang ketiga, ini tadi berkaitan dengan penurunan putaran antara di impeller, ya, di propeller dengan di motor listrik. Karena adanya beban sehingga suhu kerja atau suhu motor listrik ini terjadi kenaikan. Namun kenaikannya ini berada di bawah batasan overheating, ya. Dan di pengujian dari mulai hari ke-3, ke-4 sampai ke-7, karena untuk pengujian motor listrik ini dilakukan selama 7 hari. Di sana fluktuatif tetapi cenderung stabil terus-menerus. Seperti itu. Kemudian disimpulkan dari data-data yang tadi saya sampaikan adalah bahwa telah berhasil dibuat sebuah alat aerasi yaitu turbojet surface aerator yang menggunakan sebuah propeller yang dihubungkan menggunakan bushing sleeve dari logam, digerakkan menggunakan motor listrik 1 pas setengah horsepower yang dirangkai pada rangka kayu bersama pelampung untuk kebutuhan aerasi pada budidaya perikanan. Selanjutnya kadar dissolved oksigen rata-rata sebelum aplikasi turbojet surface aerator adalah 3,9 mg per liter, sementara setelah aplikasi alat tersebut didapat rata-rata 6,7 mg per liter dengan rata-rata kenaikan 2,8 mg per liter. Pengukuran arus menghasilkan kecepatan arus 0,32 meter per sekon. Untuk kesimpulan ini, dissolved oksigen yang biasa digunakan dalam budidaya udang itu ada pada range 4 sampai 9 mg per liter, sehingga berdasarkan hasil diskusi dengan prodi budidaya perikanan, ini bisa digunakan untuk budidaya udang. Sementara untuk pengukuran arus yang menghasilkan kecepatan arus 0,32 meter per sekon, ini bisa dimanfaatkan satu untuk mendistribusikan oksigen yang dihasilkan atau dissolved oksigen yang dihasilkan di permukaan ini ke seluruh bagian perairan gitu. Jadi oksigennya akan terdistribusi dengan adanya arus di sini, dan arus ini pun berguna untuk mengumpulkan amonia atau kotoran dari biota yang
yang kita budidayakan di satu titik tertentu agar mempermudah dalam proses penyiponan atau pembersihan. Kemudian yang ketiga adalah selama masa pengujian, seluruh komponen penyusun turbojet surface aerator, terutama bagian motor listrik, tidak mengalami kendala. Tapi penelitian tidak puas sampai situ, ya. Jadi untuk kedepannya ini ada saran terutama untuk diri kami sendiri sebagai peneliti, yaitu adanya perangkat statis yang dapat membantu terhisapnya udara bebas ke dalam air akibat gerakan propeller. Jadi diharapkan proses pelarutan oksigennya itu bisa lebih baik gitu ya. Entah bagaimana caranya, dan mungkin ide sementara adalah menyiapkan perangkat statis pada turbojet surface aerator ini. Kemudian dilakukan pengujian untuk satu siklus budidaya karena memang beberapa parameter tidak bisa kami suguhkan untuk saat ini karena pengujian kami tidak memenuhi satu siklus budidaya secara utuh. Mungkin sampai demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan atas penelitian kami. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Imam Mawardi, Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja menginjak ke sesi tanya jawab. Ini terlihat sudah ada yang raise hand. Saya persilakan untuk Bapak Dian Sutoyo untuk open mic. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Koreksi Sutono bukan Yo. Sutono bukan Sutoyo Bu. Halo. Sudah terdengar Bu? Terdengar jelas Bapak. Ya baik. Ya, koreksi Sutono bukan Sutoyo. Baik, mohon maaf. Iya, nanti saya dimarahi Bu Anja di situ. Ada Bu Anja di situ hari itu. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada panitia. Door prize pulsa 1 juta, 100 juta sudah kami terima. Terima kasih. Baik, satu aja Pak tadi sama Pak Iman. Nah, Pak Iman. Kasih Pak Iman. Satu aja Pak Iman yang kami mau informasi. Tadi Bapak kan dengan aerator tipe turbo ya. Sementara kan kita juga banyak ada beberapa tipe aerator yang banyak di pasaran. Maksud saya, adakah uji pembanding dengan tipe turbo yang ada di pasaran, baik secara teknis maupun ekonomis? Adakah perbedaannya? Terima kasih Pak Iman. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin mohon izin Bu Moderator saya silakan langsung saja Pak Imam. Ya. Oke, mungkin untuk segi pembanding yang pertama untuk performa mungkin ya. Di sini sebetulnya dibandingkan secara langsung tidak gitu ya. Tetapi dari satu sudut pandang saja di mana rata-rata aerator memiliki wattage yang besar ya, daya yang besar. Aerator yang kami buat di sini wattage-nya cukup kecil. Jadi kalau kata kebetulan saya orang Sunda ya, kalau di sana istilahnya satu paket lah, listrik satu paket yang subsidi masih bisa dipakai untuk menggerakkan aerator ini gitu. Jadi mungkin secara ekonomis itu bisa dijangkau gitu Pak, dalam hal operasional dan seterusnya. Kemudian secara teknis mungkin dalam kami di sini sedikit membahas tentang perawatan, perbaikan, bahkan mungkin sampai ke pembuatan gitu ya. Ini hampir bisa dibuat oleh siapapun. Bisa dibilang kami di sini hanya memberikan ide lah, mengungkapkan ide, semoga bisa mendorong siapapun yang memiliki niat untuk berbudidaya itu bisa memulai gitu, karena bisa apalagi untuk kebutuhan aerator bisa dijangkau atau direalisasikan dengan awalan yang tidak terlalu besar gitu Pak. Mungkin itu Pak, barangkali ada
yang harus saya konfirmasi kembali, Pak. Enggak, atur nuhun, Pak Iman. Atur nuhun, atur nuhun. Baik Pak Dian Sutono, bagaimana Bapak? Sudah ya? Cukup, Bu. Sudah sangat jelas? Cukup, cukup, Bu, cukup. Terima Baik, kasih terima door kasih. prize-nya, pulsanya kemarin. Baik, terima kasih Pak Dian Sutono. Untuk selanjutnya di sini ada Bapak Abdul Rafiq ini. Kayaknya memang sangat tertarik ke arah budidaya ini. Monggo silakan Pak Abdul Rafiq untuk on mic. Ya, terima kasih kembali Bu Moderator. Singkat saja ini di dalam penyampaian paparan hasil penelitian tadi itu yang belum saya ketahui ini dalam satu musim ini apakah operasional alat tersebut di on-kan terus begitu dalam waktu satu musim ataukah hanya dioperasionalkan pada saat oksigen drop atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Kemudian untuk operasional turbojet ini di dalam pelaksanaan budidayanya, ini dalam hal ini kan budidaya udang yang dipakai ya. Apakah ada alat lain untuk menunjang peningkatan DO? Jadi kadar oksigen yang terlarut, apakah memakai alat seperti kincir ataupun aerator yang lain dalam bentuk ini kan arahnya ini kan ke mana arusnya ya, ke arusnya. Tapi untuk pemerataan ya, untuk pemerataan apakah dipakai juga pendamping alatnya yang lain seperti aerator atau apa mikrobubble dan sebagainya seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Abdul Rafiq. Langsung saja saya persilakan Bapak Imam Mawardi. Oke, terima kasih Pak Abdul Rafiq untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pengoperasian aerator ini apakah dijalankan penuh selama masa satu siklus budidaya, itu mungkin lebih ke kalau dikatakan kebijakan itu kebijakan pembudidaya gitu ya. Tetapi di sini kami secara sudut pandang teknis mengusahakan atau mengharapkan di waktu yang akan datang seperti saran itu yang diungkapkan di bagian saran, yaitu melakukan pengujian untuk satu siklus. Karena mungkin saja kebutuhan aerator ini harus dinyalakan selama satu siklus penuh gitu. Itu mungkin untuk penyalaan aerator di proses budidaya. Kemudian untuk penambahan untuk pemerataan dissolved oksigen di perairan, di situ ini kan judulnya surface aerator. Jadi di sini untuk permukaan. Kalau misalkan membutuhkan dalam proses budidaya membutuhkan aerasi yang lebih merata DO-nya dalam kondisi tertentu mungkin ya, tergantung budidaya yang dilaksanakan, bisa ditambah atau digabungkan, dikombinasi dengan diffuser aerator sehingga DO di bagian bawah dari perairan itu bisa lebih terjaga gitu. Tidak hanya mengandalkan dari distribusi dari surface-nya, tetapi juga di bagian bawah pun sudah disediakan langsung DO-nya dan nanti dibantu distribusinya oleh surface aerator. Mungkin seperti itu Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Imam Mawardi. Saya rasa jawabannya sangat jelas. Semoga Pak Abdul Rafiq sudah bisa menerima jawaban tersebut. Mungkin saya boleh tanya Pak, saya penasaran karena kan ini kan karena turbojet ini kan dibuat sendiri dengan memanfaatkan alat dan bahan yang ada di sekitar kita, begitu kan ya Pak Imam. Kira-kira biayanya berapa untuk pembuatan satu alat turbojet itu Pak? Untuk pembuatan satu alat turbojet aerator ini kebetulan jujur saja ini pembuatan diserahkan kepada Taruna Bu. Satu. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya error itu sangat besar.
Tetapi dari catatan nota yang saya terima dan seterusnya, ini tidak sampai 1 juta rupiah. Gitu. Jadi dengan kemampuan machining atau kemampuan produksi misalkan pengelasan dan lainnya yang lebih baik, saya kira itu akan jauh lebih rendah lagi. Baik, Gitu. jadi sangat ekonomis sekali ya untuk Ekonomis, dibuat dan diterapkan Bapak Ibu para pembudidaya yang ada di luar sana, begitu ya Bapak ya. Wah baik, luar biasa Bapak Ibu sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Imam Mawardi MT, sangat luar biasa. Jadi memang turbojet ini bisa kita buat sendiri dengan bahan yang ada di rumah dengan memanfaatkan alat dan bahan di sekitar kita. Dan kenaikan BO-nya ternyata sangat signifikan dari 3,9 ke angka 6,7. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak dan saya ingin mengingatkan kembali untuk daftar hadir sudah ada di share di kolom chat. Kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk mengisi untuk mendapatkan sertifikat. Dan saat ini sudah ketiga pemateri yang tampil dan ini tandanya adalah kita ada di ujung sesi diseminasi pada hari kedua. Dan ini adalah saatnya pengumuman pemenang door prize dengan pertanyaan terbaik. Nah, kira-kira siapa ya Bapak Ibu sekalian ya? Untuk mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000 per orang. Baik, akan saya umumkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah Ibu Vina Nur Radiro. Selamat kepada Ibu Vina. Oke. Baik, untuk yang kedua adalah Bapak Abdul Rafiq. Nah, selamat ya Bapak. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Dian Sutono. Kembali lagi mendapatkan 2 kali berarti ya Bapak. Dapat lagi 2 kali. Bisa dibagi pada saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pada para pemenang door prize untuk hari ini, kami persilakan untuk memberikan konfirmasi nomor HP kepada host atau co-host yang ada dalam Zoom meeting pada siang hari ini melalui kolom chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara, yakni penutupan kegiatan diseminasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo tahun 2021 yang akan secara langsung ditutup oleh Bapak Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Kepada Bapak Dr. Muhammad Heri Riyadi Alaudin SP MSI, kami persilakan. Kalau aku dulu kayak gitu, sudah ada terus sekarang tak ada lagi di lantai itu, tak ada kamu. Banyak kali enggak tambah gaji lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Bapak Ibu para dokter, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Satuan Pendidikan Tinggi dan Menengah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, kemudian juga Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini di lingkup Satuan Pendidikan Tinggi dan Menengah, dan saya hormati Bapak Ibu penyuluh perikanan, kemudian Bapak Ibu seluruh narasumber pemateri pada kegiatan diseminasi pada mulai hari kemarin sampai hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat beserta jajaran. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan diseminasi yang hadir pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kegiatan diseminasi hasil penelitian terapan dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dalam rangka mendukung prioritas kelautan dan perikanan yang kita mulai selenggarakan di tanggal 16 sampai dengan hari ini di tanggal 17 November 2021 berjalan dengan baik dan lancar. Tentu kami juga menghaturkan terima kasih kepada seluruh peserta yang ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan diseminasi ini mulai hari pertama
dan sampai hari kedua pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kami berharap dari seluruh Bapak Ibu dosen yang ada di Politeknik KP Sidoarjo, dari setiap hasil penelitian yang disampaikan pada kegiatan diseminasi ini bisa memberikan manfaat, tidak hanya bagi Bapak Ibu penyuluh perikanan, kemudian juga Bapak Ibu dosen, kemudian juga guru yang berada di lingkup satuan pendidikan tinggi dan menengah, kemudian juga seluruh masyarakat ya yang berpartisipasi pada kegiatan hari ini bisa mengambil seluruh manfaat, kemudian juga mudah-mudahan bisa melakukan proses adopsi dan adaptasi kaitan dengan teknologi yang sudah dihasilkan oleh Bapak Ibu dosen di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Tentunya harapan kita semua bahwa kegiatan diseminasi ini tidak terhalang pada kondisi pandemi saat ini. Tidak terbatas dari ruang dan waktu dengan adanya teknologi yang kita gunakan saat ini melalui video conference atau melalui online. Apa yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dosen melalui kegiatan diseminasi ini terus kita gerakkan, kemudian menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sektor kelautan dan perikanan. Tantangan kita semua, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan peningkatan produksi tidak hanya di sektor budidaya, tapi juga di sektor-sektor lainnya. Ini merupakan kewajiban bagi kita semua, tidak hanya Bapak Ibu dosen di Politeknik KP Sidoarjo, tapi seluruh komponen yang ada di masyarakat masyarakat kelautan dan perikanan ini bisa memberikan kontribusi bagaimana bersama-sama kita semua mencarikan solusi dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen di Politeknik KP Sidoarjo, insya Allah nanti setiap tahun hasil-hasil penelitian, terapan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen berkolaborasi dengan seluruh taruna, ini akan terus digerakkan, akan terus disampaikan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian penting dan juga bisa menjadi bagian dari penyelesaian solusi ataupun dari solusi permasalahan yang kita hadapi di dalam meningkatkan sektor kelautan dan perikanan. Tidak hanya di bidang budidaya, kemudian juga di pengolahan, di patologi khususnya penyakit ikan, agribisnis perikanan, dan juga mekanisasi perikanan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kaitan dengan peningkatan kualitas penelitian ini akan terus kita lakukan. Dan apa yang sudah disampaikan dalam 2 hari ini, Bapak Ibu semua yang hadir pada kegiatan diseminasi bisa disampaikan juga kepada lingkungan sekitar kaitan dengan teknologi yang sudah ditemukan oleh Bapak Ibu dosen, bisa langsung melakukan komunikasi, bisa melakukan diskusi, dan kita terbuka 24 jam untuk Bapak Ibu seluruh ya peserta yang hadir pada hari ini maupun masyarakat umum bisa melakukan diskusi dan komunikasi kaitan dengan teknologi yang sudah dihasilkan. Tentunya ini tidak sempurna betul apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen, tapi terus-menerus akan kita lakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Satu hal penting Bapak Ibu yang menjadi concern kita saat ini dan ke depan adalah bagaimana hasil-hasil penelitian yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dosen di Politeknik KP Sidoarjo ini tentunya terus-menerus ya bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, bisa digunakan oleh masyarakat, dan tentunya kami juga perlu mendapatkan masukan, kemudian juga saran, ya perbaikan-perbaikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Salah satu hasil penelitian yang sudah masuk kepada industri yang mari kami sampaikan adalah kincir. Silakan Bapak Ibu sekalian yang memang membutuhkan ya kaitan dengan suplai oksigen dalam kegiatan budidaya khususnya kincir air. Ini merupakan salah satu inovasi ya, satu-satunya yang bisa masuk kepada proses hidrisasi industri ya. Dan ini semuanya berbahan baku lokal ya, buatan dalam negeri. Dan ini kita patut berbangga
bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian dari Bapak Ibu dosen, kurang lebih hampir 3-4 tahun kolaborasi dengan anak-anak kita, seluruh taruna, dari kegiatan-kegiatan pembelajaran, kegiatan-kegiatan teaching factory, dan bisa menghasilkan suatu produk yang alhamdulillah bisa mendapatkan standarisasi dari SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Nah, ini tugas kita bersama. Tentunya kita akan dorong terus, khususnya di Politeknik KP Sidoarjo, bahwa Bapak Ibu sekalian, seluruh dosen terus berkarya, terus melakukan transformasi inovasi, terus melakukan transformasi perubahan-perubahan dalam kegiatan teknologi yang dihasilkan, kemudian juga proses transformasi digitalisasi, tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen, tapi juga di dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian yang menghasilkan suatu output produk, apakah itu output prototype, apakah itu model maupun simulasi. Nah, ini menjadi tugas kami yang ada di Politeknik KP Sidoarjo, dan tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen dari 5 hasil penelitian yang sudah dilakukan, dari 10 paket penelitian yang ada di Politeknik KP Sidoarjo di tahun 2021, ini menjadi semangat kita bersama untuk terus kita gerakkan. Mudah-mudahan nanti di tahun 2022, kalau kondisi sudah memungkinkan, kegiatan diseminasi dan juga nanti bimbingan teknis yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu dosen kepada masyarakat, mudah-mudahan bisa dilakukan secara langsung, tidak lagi dilakukan secara online. Tapi akan kita gerakkan terus, ya, dengan sumber daya yang ada, dan mudah-mudahan kegiatan 2 hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada kegiatan diseminasi ini. Sekali lagi itu yang kami sampaikan, dan kami mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya seluruh peserta yang hadir, kemudian juga Bapak Ibu tim P3M dan panitia yang menyiapkan, ya, proses kegiatan ini mulai dari awal sampai dengan hari ini, kemudian juga tim IT ini yang luar biasa menyiapkan proses-proses. Ternyata kita menyampaikan informasi dan bermanfaat bagi masyarakat, ini merupakan niat kita bersama. Dan mudah-mudahan ini terus akan kita lakukan setiap tahun. Dan kami juga harap, mohon kepada Bapak Ibu semua yang mungkin hadir pada hari ini, mulai dari kemarin sampai hari ini, dan juga masyarakat umum, ya, yang memerlukan informasi teknologi dari inovasi yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dosen, akan kita buka pintu selebar-lebarnya untuk bisa kita berbagi informasi, berbagi teknologi, sehingga nanti ini bisa dikembangkan di masyarakat. Saya rasa itu, sekali ucapkan terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan diseminasi hasil penelitian terapan dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dalam rangka mendukung produktivitas sektor kelautan dan perikanan, saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Direktur beserta para jajaran pimpinan, narasumber, kemudian Bapak, Ibu, dan para adik-adik peserta webinar, serta para kru dan tim yang bertugas dari kegiatan hari ini, dari kemarin hingga hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat membawa manfaat, kebaikan, berkah bagi kita semua. Saya Dewi Alima selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak, dan mohon maaf jika kalau ada kesalahan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ikan lumba-lumba, ikan pari, berenang-renang, tersenyum happy. Kalau sempat, Bapak Ibu mampir ke sini. Kita diskusi sama-sama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum Pak Adi Suseno. Bapak Adi Suseno, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ono suarane metu. Ini Bapak Lego Suhono, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Guru saya ini Pak Lego Suhono ini. Dicari itu sejak kemarin itu sama Pak Lego itu.
Pak Adi Suseno guru Monggo besar Bapak saya. Ibu foto dulu. Bos Kerawang ini mana? Ya. Monggo pamit nggih, sedaya mawon. Iya, monggo, Assalamualaikum. Mas. Monggo.